Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proyek IoT yang telah kami buat, yaitu tempat sampah otomatis. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Bapak dosen Aditya Prapanca STMKOM. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vita Rahmada dengan NIM 200512040003. Yang kedua ada Prisceli Prava Stefani Mediana dengan NIM 200512040023. Yang ketiga ada Raya Nur Fauzan dengan NIM 200512040075. Dan yang terakhir ada Andri Lukasiono Butar-Butar dengan NIM 200512040095. Berikut adalah video penjelasan tentang proyek IoT kami. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat IoT tempat sampah otomatis adalah sebagai berikut. Bahan pertama yang kami gunakan yaitu NodeMCU ESP8266. NodeMCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Espressif System. NodeMCU ESP8266 berfungsi sebagai controller IoT. Bahan yang kedua yaitu tempat sampah. Tempat sampah ini merupakan komponen paling utama dalam pembuatan proyek IoT tempat sampah otomatis. Yang ketiga yaitu servo MG996R. Servo adalah sebuah perangkat sebagai aktuator putar atau motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau servo, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Servo MG966R ini berfungsi sebagai penggerak. Selanjutnya ada sensor HCSR04. Sensor HCSR04 adalah modul elektronik yang mendeteksi sebuah objek menggunakan suara. Sensor ultrasonik HCSR04 berfungsi untuk membaca jarak suatu benda. Terakhir yaitu kabel jumper. Kabel jumper yang kita gunakan ada dua jenis. Yang pertama yaitu kabel jumper male to female, digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Yang kedua yaitu kabel female to female, kabel digunakan untuk menghubungkan antar komponen yang memiliki header male. Cara kerja tempat sampah otomatis. Di sini ada NodeMCU, dua sensor ultrasonik dan servo, dan kita akan merakit komponen-komponen tersebut. Pertama-tama, kita akan menghubungkan dua sensor ultrasonik dan NodeMCU dengan kabel jumper female to female. Kabel tersebut dihubungkan dari sensor ultrasonik ke pin 3V, sehingga nantinya daya akan diambil secara langsung dari NodeMCU dengan tegangan 3 volt, lalu ke pin G, pin D8, pin D7, pin D4, dan pin D3. Yang kedua, kita menghubungkan servo dan NodeMCU dengan kabel jumper male to female ke pin VU, pin G, dan pin D0. Sensor ultrasonik 2 membaca panjang jarak objek di depannya sepanjang 45 cm dan juga servo MG996R untuk menggerakkan penutup dari tong sampah ini. Terdapat juga di dalam sensor ultrasonik 2 yang membaca kedalaman sampah. Terdapat juga NodeMCU untuk menjadi kontrolernya. Dan di situ dijelaskan juga ada aplikasi untuk mengukur ketinggian tempat sampah. Penjelasan kode program.
Ya, di sini saya akan menjelaskan seluruh program dari IoT yang telah kami buat. Program dari pembuatan aplikasi Android ini menggunakan software Android Studio, dan program untuk NetMCU-nya menggunakan software Arduino IDE, serta untuk koneksi aplikasi Android ke NetMCU menggunakan Firebase Android. Baik, saya akan menjelaskan pembuatan aplikasinya terlebih dahulu. Sebelum membuat aplikasi Android, kita harus mendesain aplikasinya seperti apa terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah mendesain seperti ini. Yang saya desain menggunakan Photoshop, saya kasih shape rectangle sebanyak 4 dan saya kasih shadow. Nah, di sini untuk switch, ini juga untuk switch. Ini untuk monitornya, monitoring data. Terus ini ada progress bar seperti itu. Nah, lanjut kita harus membuat project untuk aplikasi Android. New project dengan empty activity ini ya, karena saya sudah membuat, jadi saya menjelaskan. Ini kita buka activity mainnya. Di sini saya menggunakan constraint layout. Ini saya beri atribut view ini untuk backgroundnya ya, ini background. Nah, selanjutnya saya kasih switch 1 di sini untuk kunci tempat sampah. Nah, ini ada switch 2 buka tempat sampah, ada switch. Terus ada value ini untuk membaca data ya, bertipe text view. Nah, ini ada teks biasa, di sini ada teks biasa ketinggian sampah. Ini ada teks biasa trash bar, ada pesan ini untuk memberikan pesan ketika penuh atau sedang atau kosong. Ini ada teks biasa lagi berisi note. Nah, di sini saya kasih progress bar untuk progress tempat sampahnya, penuh atau tidaknya. Lanjut ke main activity. Masuk ke kelas main activity dengan mengextend app compact activity. Di sini saya mendeklarasikan string nilai switch 1 dan switch 2 karena tadi switchnya ada 2, text view, ada value dan pesan. Nah, Firebase database ini untuk koneksi ke Firebase nya. Nah, untuk bisa menggunakan Firebase database di sini harus login terlebih dahulu address studionya ke akun Google kalian. Masuk ke tools, terus Firebase, lanjut masuk ke real time database, get start with real time database, lalu connect. Di sini saya sudah terconnect dan add the real time database to your app. Dependency set up correctly. Firebase database reference ini untuk reference 1 dan reference 2 ini untuk menulis data pada Firebase, sedangkan Firebase dengan reference ketiga ini untuk membaca data. Progress bar boolean switch 1 cek sama dengan false, switch 2 cek sama dengan false. Masuk ke method onCreate, buang bundle save instance state. Nah, di sini set content view r layout activity main. Nah, dia akan mengambil dari activity main ini. Nah, di sini saya diinisialisasi bahwa database berisi Firebase database get instance dengan reference database get reference dot child dengan childnya saklar. Nah, ini adalah data real-time database tadi yang telah dibuat. Ini adalah reference-nya sampahku 17389, sedangkan ini adalah child-nya saklar 2 dan value, seperti itu. Nah, dengan child saklar dan child 2 saklar 2 untuk reference kedua, sedangkan reference ketiga akan membaca data. Dia new Firebase mengambil URL-nya value. Untuk menggunakan Firebase ini perlu menambahkan dependencies baru ya, berisi di build Gradle ini.
menambahkan di dependencies yaitu compile verbase client untuk membaca datanya. Nah, masuk ke sini, value bertipe data text view, define view by ID dengan ID-nya adalah value di activity main tadi. ID-nya adalah value ini. Pesan switch 1, switch 2 dan progress bar juga sama. Masuk ke switch 1, .set onCheck chain listener. Nah, misal public void onCheck chain ketika dicek, ketika diklik ya, maksudnya component button view boolean is check. Nah, ketika ini dicek, boolean is check akan true. Nah, ketika akan di off, dia akan boolean is check sama dengan false. Nah, jika is check, maka reference set value-nya bernilai 1, akan di set nilai 1. Switch 1 check-nya sama dengan true. Nah, jika switch 2 check, maka jika switch 2 dicek on, di sini switch 2 check, maka dia akan mendapatkan notif tempat sampah masih terbuka. Silakan off-kan tempat sampah. Else, dia akan mendapatkan notif get notif tempat sampah terkunci, tempat sampah otomatis tidak berjalan. Nah, ketika off, switch 1 check-nya akan di set false. Sedangkan reference pertamanya yaitu saklar akan di set ke 0. Lanjut ke switch 2, sama switch onCheck chain listener. Ketika onCheck chain, nah jika is check, maka reference kedua akan di set value-nya sama dengan 1. Switch 2 check-nya sama dengan true. Nah, if switch 1 check, ketika switch 1 dicek ini true, maka akan mendapatkan notif get notif tempat sampah masih terkunci. Silahkan off-kan kunci tempat sampah. Else get notif tempat sampah terbuka, tempat sampah otomatis tidak berjalan. Else jika di off, maka akan masuk di sini. Switch 2 check sama dengan false. Reference kedua di set value-nya ke 0. Reference ketiga berbeda karena reference ketiga ini untuk membaca data dari Firebase dengan metode add value event listener, new value event listener. Masuk ke metode on data chain. Ketika data berubah, maka string nilai sama dengan data snapshot akan diambil datanya get value bertipe data string. Integer angka sama dengan integer pairs, integer nilai. Dari nilai ini kan bertipe data string, akan dirubah ke integer bilangan bulat. Angka sama dengan 25 min angka. Karena sensor saya letakkan di atas, maka akan membacaan ketinggian secara terbalik. Value.set text. Value adalah ID yang diambil dari activity main ini, yang awalnya adalah 0 cm. Nah, di sini akan di-set text sesuai dengan pembacaan data dari reference ketiga. Dan progress bar akan di-set progress sebanyak angka. Progress bar sudah saya atur maksimalnya adalah 25 karena ketinggian dari tempat sampah yang kami punya ada 25 cm ini. Nah, jika angka di atas 23, maka tempat sampah penuh, segera buang sampah, dan dia akan mendapatkan notif tempat sampah penuh, segera buang sampah. Nah, jika angka di atas 18, maka pesan set text tempat sampah akan penuh, jangan lupa untuk membuang sampah. Dan juga sama get notifnya. Else if angka di atas 11, maka akan set tempat sampah terisi sebagian. Else if angka di atas 3, maka akan mengisi tempat sampah terisi sedikit. Nah, jika semuanya false, berarti di bawah 3, maka dia akan set teks tempat sampah kosong. Masuk ke public void get notif. Berisi string dengan parameter judul dan string isi. Intent ini ada ketika diklik akan masuk ke activity yang
7 ya. New intent. This dari sini, dari notifikasi main activity to main activity, ini masuk ke main activity ini. Pending intent get activity. This request code-nya 0, intent masuk ke intent ke main activity dengan flags-nya 0. Nah, jika build version SDK integer di atas build version codes 0, ini maksudnya jika Android-nya yang digunakan di atas 8. Nah, string name-nya saya kasih sampahku. Integer importance-nya notification manager dot importance-nya high. Jadi ini notifikasinya termasuk yang high. Saya buat yang high. Notification channel new notification channel ID name importance. Dengan notification manager get system service notification manager. Dari notification manager di sini dibuat channelnya, create notification channel, berisi channel. Notification compact.builder ini baru membuild notifikasinya. Builder new notification compact builder. This berisi ID-nya. Set small icon. Saya ambil IC launcher font. Set content title. Saya ambil judul dari sini, parameter. Set content isi, saya ambil dari sini, isi. Set content intent, ambil dari pending intent. Ketika diklik akan masuk ke activity, main activity. Dan set priority, saya buat priority-nya high, notifikasinya high. Set auto cancel sama dengan true. Nah, ini maksudnya ketika notifikasi diklik dia akan menggeser atau hilang. Sedang notification manager compact. Notification manager compact from this. Nah, dari notification manager ini kita notify. Notifikasi akan muncul dengan ID-nya 0. Builder.build, dari builder ini notification compact builder akan dibuild. Nah, seperti ini pada penampilan dari aplikasi Android-nya. Coba kita buka real-time database-nya. Nah, saya akan nge-on-kan switch yang pertama, yaitu kunci tempat sampah. Nah, di sini saklar 1 berubah menjadi 1. Ketika saya switch off, saklar akan berubah jadi 0. Sedangkan switch 2 juga sama. Ini akan jadi 1. Akan jadi 0. Nah, value-nya adalah pembacaan nilai dari aplikasi Android, sehingga ini value di setnya dari Node MCU-nya, bukan dari aplikasi Android-nya. Karena tadi saya buat terbalik, ketika saya diisi di sini 25, maka di aplikasi akan terbaca 20 cm. Ketika saya set 10 value-nya, maka di sini akan menjadi 15. Dan pesannya berisi tempat sampah, berisi sebagian, seperti itu. Selanjutnya yaitu menjelaskan program Node MCU menggunakan Arduino IDE. Nah, sebelum memprogramnya kita membutuhkan beberapa library, yaitu library untuk menggerakkan servo yang bisa di-download dari Google, dan library Firebase Arduino seperti ini, dan ini servo ini sama. Lanjut, programnya yaitu arduino.exe. Nah, seperti ini. Karena Node MCU belum tersedia secara langsung boardnya pada Arduino IDE, maka kita perlu menambahkannya secara manual, yaitu file, terus preference. Nah, ini ya, additional board manager URL. Nah, tambahkan ini, lalu oke, lalu masuk ke tools board,
dashboard manager, lalu cari masih download, cari ESP. Nah, ini ada ESP8266, lalu klik install. Karena di sini sudah saya install, jadi klik installnya tidak bisa diklik lagi. Lanjut ke tools, terus pemilihan board, yaitu pilih yang ESP8266 board, pilih yang Node MCU 1.0 ini, lalu mulai memprogramnya. Yang pertama yaitu ada include ESP8266 WiFi untuk menggunakan WiFi pada Node MCU nya, include Firebase Arduino ini untuk komunikasi atau menulis dan membaca data dari database yang sudah dibuat di Firebase tadi. Terus ada include servo, ini untuk menggerakkan servo. Di sini ada define Firebase host, berisi sampahku 378 Firebase sini ya tadi ya, diambil dari sini. Ini tinggal copy, masukkan di sini. Dan Firebase out diambil dari setting, terus project setting. Nah, di sini kita mendapatkan outnya ada di service account. Nah, di sini ada database secrets, klik. Nah, ini adalah outnya tadi. Lanjut define WiFi SSD. Nah, di sini isi SSD WiFi yang kalian punya, dan ini adalah WiFi pass, isi dengan password WiFi SSD yang sudah dipilih. Define trigger dan echo 111 berada di pin D8 dan D7. Ini adalah pin dari sensor ultrasonic HCSR04. Terdapat 4 kabel, yaitu ada VCC, ada ground, ada trigger, dan echo. Echo ini gunanya untuk menerima sinyal dari trigger. Trigger akan memancarkan sinyal atau suara ultrasonic dan akan diterima ke echo. Terus define trigger 2 echo 2, sedangkan karena ada 2 sensor ultrasonic berada di pin D4 dan D3. Di sini saya memberikan deklarasi jarak 1 dan jarak 2 untuk menempatkan hasil pembacaan sensor ultrasonic, dan juga mendeklarasikan servo bervariabel servo. Masuk ke file setup. File setup yaitu fungsi yang dipanggil pertama kali dan dipanggil sekali pada saat menyalakan Node MCU nya. Nah, ini ada serial.begin 9600. Ini untuk menggunakan serial monitor yang ada pada Arduino IDE ini ya. Di sini serial monitor. Pin mode trigger 1 sebagai output karena dia akan mengeluarkan, dan pin mode echo 1 sebagai input, sama juga dengan trigger 2 dan echo 2. Nah, di sini ada servos attach D0. D0 ada pin yang kami pasangkan ke servonya, karena servo hanya mempunyai 3 kabel, yaitu ada VCC, ada ground, dan ada pin PWM untuk membaca sudutnya, untuk mengoutputnya. Wifi.begin ini untuk mengkonekkan wifi nya, wifi SSD dimasukkan SSD nya, dan wifi pass. Nah, while wifi status tidak sama dengan connect. Nah, jika statusnya belum connect, delay dalam kurung 500, maksudnya ini mikrosekon, berarti setengah detik, akan mengeprint titik, akan ngeprint titik seperti itu. Terus jika connect, maka akan keluar dari looping ini dan masuk ke sini, serial print enter, dan serial print terhubung. Firebase.begin ini untuk menghubungkan Firebase nya, yaitu dimasukkan Firebase host dan Firebase out.
Masuk ke ultrasonic, fungsi ultrasonic duration di sini untuk membaca data sensor yang diterima oleh echo. Digital rate trigger 1 allow. Nah, trigger 1 di set low dalam selang waktu 2 mikrosecond, dia akan di set high dengan trigger set high, dan dalam waktu 10 mikrosecond dia akan di set low. Ini sensor ultrasoniknya, setelah dia mengeluarkan pancaran ultrasonik, akan diterima oleh pulse ini nih, echo-nya di high dan akan diterima oleh echo, dimasukkan ke duration. Nah, jarak sendiri diambil dari duration dibagi 2 dibagi 29,1. Serial print jarak 1, maka akan ngeprint jarak 1 seperti itu. Ultrasonik yang kedua juga sama, perbedaannya adalah pinnya, yaitu trip 2 dan echo 2. Masuk ke void loop, yaitu fungsi yang akan diputar terus menerus setelah void setup sekali dijalankan. Masuk ke ultrasonik, akan dipanggil ultrasonik. Ini di sini akan membaca data ultrasonik 1, ultrasonik 2. Terus firebase.setIn. Jadi Firebase akan meng-asset bertipe data integer, yaitu dengan child value di sini. Ini dengan jarak sama dengan 1. Nah, jika Firebase.fail, jika Firebase gagal, maka dia akan ngeprint gagal kirim data. Nah, jika tidak gagal, maka ini tidak akan dijalankan dan langsung masuk ke sini. Serial print LDR Firebase. Ini bukan LDR ya, hanya ultrasonic. Serial print line Firebase get integer, get akan mendapatkan get integer value. Nah, jika jarak ini untuk sensor yang kedua yang saya taruh di bawah. Nah, jika jarak 2 di bawah 45 cm, maka servo rate akan 90, dia akan membuka. Jadi ketika ada sesuatu yang menghalangi sensor ultrasonik sepanjang 45 cm, maka tempat sampah akan membuka dengan menggerakkan servo sebanyak 90 derajat. Nah, jika di atas 45, maka akan ngaret 0. Di sini ada perulangan lagi, while Firebase get integer saklar. Jika sama dengan 1, jika saklar ini sama dengan 1 di set di aplikasi Androidnya, maka servo rate akan 0. Berarti dia akan menutup. Ketika ditutup, dia tidak akan dibuka hingga Firebase get integer ini tidak sama dengan 1. Ini juga sama, saklar 2 jika sama dengan 1 maka akan dibuka hingga Firebase get integer ini tidak sama dengan 1 lagi. Delay 1000, setiap satu loop akan dikasih delay 1 detik. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.